Selamat pagi anak-anak. Untuk hari ini kita akan membahas di pertemuan berikutnya. Di pertemuan sekarang itu kita akan membahas tentang banyak vektor dan vektor satuan. Jadi sebelum kita mulai, anak-anak harus mengingat kembali bagaimana mengurangi dan menjumlahkan vektor. Baik, kita mulai dulu dari yang pertama, panjang vektor. Nah, di sini panjang vektor itu berarti kita akan mencari panjang dari sebuah vektor yang dinyatakan dalam sebuah titik. Misalkan titiknya adalah P, X, Y, dan ada titik U 0,0, dan ini ada di R2 atau di ruang 2. Nah, panjang vektornya itu bisa disebut dengan vektor OP. Vektor OP ini bisa juga dinyatakan dengan vektor P kecil. Jadi panjang vektor P kecil itu sama dengan panjang vektor OP. Nah, sama notasinya ya. Itu adalah X kuadrat ditambah Y kuadrat. Jadi koordinat X, ini koordinat X kuadrat ditambahkan Y kuadrat. Begitu juga di R3 sama, karena sampai Z berarti tambah Z kuadrat. Misalkan contohnya, misalkan ibu punya titik P 2,3, maka misalkan panjang dari vektor P sama dengan berapa? Ini langsung aja, panjang vektor P sama dengan akar X kuadrat tambah Y kuadrat. Akar, nah ini adalah X, nah ini X ini adalah Y. Berarti 2 kuadrat ditambah 3 kuadrat. Itu adalah akar 4 tambah 9 sama dengan akar 13. Nah, tidak bisa ditarik akarnya, sudah selesai. Jika misalkan dia di ruang 3, misalkan yang ini, misalkan ibu punya titik A, itu adalah min 1, 3, 1. Berapakah panjang A? Itu berarti langsung akar min 1 kuadrat tambah 3 kuadrat tambah 1 kuadrat. Ingat, kalau min harus kurung. 1 tambah 9 tambah 1. Akar 11. Sudah selesai. Jadi itulah panjang vektor. Ya. Yang berikutnya adalah jarak dua titik. Ini konsepnya sama dengan yang tadi. Sedangkan tadi itu diketahui titik U lagi 1. Sekarang yang diketahui dua titik yang berbeda. Ada P, ada Q. Kemudian ada U juga. Nah, untuk mencari bagaimana jarak antara dua titik, kita harus cari dulu PQ-nya berapa. Nah, ini sebenarnya ini boleh di skip ya. Ini boleh di skip cara menulisnya ini. Jadi langsung saja kita buat PQ itu adalah vektor Q dikurang vektor P. Langsung dapat ini. Baru cari ininya, panjang vektornya. Nih, misalkan contoh. Mau ibu buat di sini ya. Contoh, misalkan ibu punya titik P itu adalah 1, 0, min 1, dan Q-nya adalah 2, min 1, 1. Kemudian ditanya panjang vektor PQ berapa? Nah, panjang vektor itu ini lambangnya ini, seperti harga mutlak. Caranya, kalian cari dulu. Boleh cari PQ dulu berapa? Boleh. PQ itu adalah Q kurang P. Nanti kalau misalkan AB itu berarti B kurang A. Kalau XY itu berarti Y kurang X. Jangan sampai kebalik ya anak-anak ya. Ini hapus dulu. Oke. Kita lanjutkan. Ini berarti Q-nya, Q kita jadikan vektor kolom 2, min 1, 1. Min 1, 0, min 1. Itu hasilnya adalah 1, min 1, 2. Ya, 2 kurang 1, 1, min 1 kurang 0, min 1, 1, min plus 2. Nah,
sekarang kita cari panjangnya. Panjang vektor PQ itu adalah akar, ini X, ini X, ini adalah Y, ini adalah Z. X kuadrat tambah Y kuadrat tambah Z kuadrat. Sehingga hasilnya 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah 2 kuadrat yaitu 1 tambah 1 tambah 4 sama dengan akar 6. Sudah selesai. Itu untuk jarak 2 titik. Yang ketiga itu vektor satuan. Nah, vektor satuan itu artinya kita membagi ya. Ini harus diingat dulu. Vektor satuan itu adalah vektor yang panjangnya 1. Jadi panjang vektornya 1. Cara membuat vektor satuan ini lambang vektor satuan. Dan ini rumus untuk mencarinya. Jadi ini adalah lambang. Ini adalah rumus. Ini caranya. Jadi 1 per panjang vektor kali vektor itu. Misal contohnya. Contoh. Ibu punya vektor U yang di R2 ya, biar cepat. Berapa ya? 3 dan min 4 gitu misalkan. Kemudian ditanya vektor satuan dari U adalah berapa? Solusinya, ini kalian boleh cari dulu panjang vektor U. Akar 3 kuadrat tambah min 4 kuadrat. Itu adalah akar 9 tambah 16 akar 25 sama dengan 5. Sudah dapat panjangnya. Sekarang langsung vektor satuan dari vektor U itu adalah 1 per panjang vektor U dikali vektor U itu sendiri. Adalah 1 per 5 kali vektornya 3 min 4. Nah, kalau pilihan ganda, kalau ada ini jawabannya. Kalau enggak, ya kalian boleh kalikan. 1/5 kali 3 ya 1 kali 3, 3 per 5 ini dikalikan juga min 4 per 5. Jadi boleh dikalikan, boleh enggak. Ini boleh, ini juga boleh. Oke, itu vektor satuan. Nah, yang terakhir, bagaimana kita menyatakan vektor dengan vektor satuan. Maksudnya itu gimana? Misalkan kalian punya tadi, ya yang ini. Nah, vektor U-nya 3 min 4 di R2 ya. Contoh nih, kalian sudah punya vektor U tadi 3 min 4. Nah, selain menulis seperti ini, bisa juga ditulis ini nanti pasangannya I, ini pasangannya J. Jadi, U juga bisa ditulis ini kali 3 kali I ya 3I. Min 4 kali J, min 4J. Bisa ditulis seperti itu. Gitu maksudnya. Atau dia misalkan di R3. Misalkan kalian punya vektor A. Vektor A-nya misalkan min 2, 0, 4. Jadi ini pasangannya I, ini J, ini K. Sehingga A juga bisa ditulis min 2 kali I, min 2I, plus 0J, kali 0, plus 4K. Nah, kalau yang 0 kita hilangkan, sehingga ditulis 2I plus min 2I plus 4K. Oke, udah itu contohnya. Sekarang kita lanjut ke pemantapan. Oke, Ibu. Lanjutkan ya di sini. Nah, ini cara yang ini kalian bisa skip karena terlalu panjang. Dilanjutkan langsung ke sini sehingga V-nya ketemu 6I min 8J. Panjang vektornya yang ini. Tinggal dihitung saja hasilnya 10 ya.
Bisa dicek dulu. Nah, yang pemantapan kedua, ini kita skip juga caranya. Sekarang kita ubah jadi vektor kolom. Vektor kolomnya, ini dia. Min 2, min 2, min 24. Ya, sehingga dicari dulu hasilnya akar 24. Akar 24 itu kalian ingat yang ini ya. Ingat bentuk yang ini. Ingat bentuk yang Ibu kasih tahu ini. Ini diingat bentuk akar. Karena ini triknya. Kalian kan punya akar 24. Cari 24, bilangan 24 yang merupakan perkalian. Apakah dia mengandung 4, 9, 16, 25, atau 36. Mengapa? Karena kita akan menarik akarnya. Ternyata 24 itu 4 kali 6. Mengapa kita tidak memakai yang ini? Nih, lihat. Kalau pakai akar 8, kan nggak ada di sini akar 8. Kalaupun ada, kalian pecah lagi. Jadi ini tidak efisien. Tidak menggunakan ini, pakai yang ini. 4 kali 6, akar 4 langsung dapat 2, akar 6 langsung 6. Jadi panjangnya 2 akar 6. Sudah selesai. Semoga kalian paham. Saya akan kerjakan tugas yang Ibu berikan. Semangat terus anak-anak. Selamat pagi.